Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat petani porang di seluruh Nusantara, khususnya di Kaltara. Rindu rasanya sahabat petani porang. Berapa hari ini saya tidak mengupload video tentang tanaman porang saya. Tidak ada lain, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi pengalaman dan kita sharing bersama, belajar bersama tentang tanaman porang. Ini tanaman porang saya yang ditanam di bulan Oktober. Nah, jadi dalam pertemuan sore hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang tanaman porang yang dorman awal. Awas dan hati-hati dengan tanaman porang yang awal dorman gitu. Ini tanaman saya ini yang dari umbi mini ya. Kebetulan kemarin ada angin ribut, porak-poranda saudara-saudara, sahabat petani porang nih. Banyak yang tumbang, cuman saya coba untuk ditongkat terus saya benahi. Ini yang pertama sekali saya tanam ya. Inilah akibat dari pemupukan yang sangat kurang, sangat minim. Jadi tingkat kesuburannya pun kurang. Jadi ambil kesimpulan, kalau masalah tanaman porang sebaiknya dan seharusnya kita mengikuti aturan sistem pemupukan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan porang, humus yang pupuk yang dibutuhkan porang. Jadi porang kita nanti akan subur, akan normal pertumbuhannya. Ini saya akan mengulas tentang tanaman porang saya yang dorman awal. Kita sharing bersama ya. Kalau menurut saya di Kaltara, karena zat asamnya sangat kuat sekali, apalagi kemarin saya tidak menggunakan dolomit, hanya pupuk dasar tok sama dikocor sama pupuk cair lah hitungannya. Jadi sangat kurang maksimal lah pertumbuhannya ya, cuman agak mendingan lah. Sebagai petani awal, sebagai petani pemula, sudah mencapai begini, perasaan saya sudah sedikit ada keberhasilan lah begitu. Cuman masih banyak lagi hal-hal yang harus saya benahi, hal-hal yang harus saya pelajari. Insya Allah dalam 1 tahun ini saya bisa memahami tentang budidaya porang yang sebenarnya dan gimana karakter tanaman porang. Baik sahabat petani porang, mari kita bongkar tanaman umbi porang kita yang sudah dorman awal. Ini sahabat petani porang, tanaman umbi porang kita yang sudah dorman awal kayak gini nih. Ini sangat lembek sekali, sangat licin. Ini ada jamur nih, terindikasi ada jamur. Memang betul, katak sudah ada kecil sekali, bahkan ada yang besar. Ada beberapa yang sudah saya panen sih ya. Ada beberapa yang sudah saya gali ya, umbinya itu yang dorman awal. Jadi untuk sahabat petani porang khususnya di Kaltara, petani pemula, apabila porang Anda ada yang dorman awal, lebih baik Anda gali, Anda ambil, terus buat di karantina lah pokoknya. Kita ambil, kita buat tempat karantinanya. Jadi kita karantina ini sahabat petani porang. Saya kemarin menanam bibit umbi ini dari bibit umbi ya, yang sebesar mungkin size berapa ya, kayaknya kemarin sekitar 50 per kilo itu umbi ini. Ini hasilnya tanaman dari bulan Oktober sampai sekarang begini besarnya. Karena ini sudah dorman awal, jadi saya ambil. Karena kalau tidak diambil, ini bakalan ada pembusukan sahabat petani porang. Jadi kita gagal dalam bertani berarti kalau ini mengalami pembusukan. Jadi alangkah baiknya kita ambil, terus kita bawa pulang ke rumah karantina untuk bibit musim kedua. Mungkin kalau untuk musim kedua kita mempunyai bibit segini besarnya, mungkin akan lebih baik lagi, akan lebih bagus lagi tanaman porang kita
dan kita ikuti tata cara olah lahan yang yang betul-betul lah, yang memenuhi syarat lah. Kalau kebetulan kemarin sebenarnya saya sambil eksperimen ini, karena lahan ini, lahan yang saya tanam porang ini lahan yang baru dibuka ya. Saya pikir kemarin lahan yang baru dibuka itu masih banyak humus, masih banyak makanan untuk tanaman porang. Ternyata porang tidak semudah itu. Porang dengan kapasitas banyak pohon tetap harus mengikuti aturan-aturan yang ada, yaitu melalui proses pemupukan, terus penambahan vitamin-vitamin di dalam pemeliharaan. Nah, jadi sahabat petani porang, kita mesti hati-hatilah kalau kita menanam porang supaya kita tidak gagal. Syukur sekali kita tanam dari umbi kecil sekali lah kemarin, umbinya mungkin kayak ibu jari ya. Ini hasilnya mungkin bisa mencapai 2 kali lipatnya lah ya, atau 3 kali lipatnya gitu. Jadi ya alhamdulillah lah, bisa, paling tidak bisa untuk buat bibit yang kedua. Nah ini sudah banyak saya ambil ya. Ini satu contoh kawan. Kalau kita tidak ambil, walaupun ada tunas, mulai tunas baru lagi, ini ada pembusukan nih. Nah ini malah akan merusak tanaman yang lainnya. Ini kalau menular ini hancur tanaman kita, bisa kita gagal panen. Jadi lebih baik yang dorman awal kita bongkar, kita bersihkan, kita karantina di rumah untuk bibit tahun yang akan datang. Nah, jadi kita tidak ada kegagalan, walaupun ada kegagalan mungkin hanya 30% lah ataupun 20%, karena kita harus hati-hati. Nah ini sahabat petani porang, ini umbi-umbi yang baik, ada yang dari katak juga sih. Kalau yang dari katak tadi saya ambil mana ini? Nah ini. Kalau yang dari katak ada juga yang dorman awal. Ini segini besarnya dari katak mini. Katak yang 1 kilonya sampai 600 biji nih. Saya tanam hasilnya segini besarnya. Ya alhamdulillah lah, bisa untuk bibit di tahun yang akan datang, di musim yang akan datang. Kalau tidak dibongkar resikonya pasti busuk begini. Pasti busuk. Karena apa? Olah lahan kita kemarin itu tidak menggunakan dolomit. Istilahnya hanya ala kadar aja. Nah ini satu contoh, satu lagi sahabat petani porang. Ini dorman awal ini. Ini kalau kita biarkan, pada akhirnya nanti jamur batang ini masuk ke umbi ini akan jadi pembusukan nih. Ini akan jadi pembusukan, bahkan akan menular kemana-mana itu. Jadi alangkah baiknya kita bongkar aja. Nah kita bongkar. Nah inilah hasilnya. Ini hasilnya. Kalaupun kita biarkan dia tidak kena jamur dan bertunas kembali, lalu kita biarkan untuk sampai musim kedua, ini tidak mungkin sama nanti pertumbuhannya sama yang lainnya, sama yang masih tumbuh subur itu nggak mungkin sama. Jadi alangkah baiknya kita bongkar saja. Begitulah sahabat petani porang, kita mesti hati-hati dengan tanaman porang kita yang dorman awal. Karena dorman awal ini kalau kita tidak perhatikan, kita bakalan rugi, bakalan zong, bakalan kita tidak sama sekali tidak kita mendapatkan hasil apa-apa. Karena umbi itu semuanya busuk begitu. Ya ini sih sharing untuk bagi teman-teman yang berada di Kaltara ya. Mungkin teman-teman yang di Jawa atau di mana gitu mungkin sudah senior ya, sudah lebih ngerti lagi ya. Cuman barang ini perlu kita beritakan, perlu kita informasikan kepada teman-teman di Kaltara yang petani porang pemula lah intinya gitu, supaya mereka tidak kecolongan gitu. Nanti di tahun dorman dibiarkan terus, akhirnya ada pembusukan terhadap umbi, malah kita jadi tidak panen kayak gitu. Jadi hanya itu kiranya yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa sahabat petani porang, supaya channel saya bisa lebih maju lagi, lebih semangat lagi, tolong subscribe, tolong komen, like dan share-nya ya, supaya sama-sama kita maju di bidang pertanian. Kita selalu saling tukar pikiran. Baik sahabat petani porang, kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.